Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, akibat lalai mematikan kompor, 7 rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar didatangkan ke lokasi kejadian. Kobaran api langsung membesar di rumah Sahran Rangkuti sebelum merembet ke 6 rumah warga lain di Banjarpagur, Kelurahan Panyabungan 3, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Selasa sore. Api berawal dari rumah milik Sahran Rangkuti yang saat kejadian tak berada di rumah, sementara kompor dibiarkan menyala karena sedang memasak hidangan Idul Adha. Kondisi cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Material rumah yang terbuat dari kayu mengakibatkan 6 rumah hancur tak tersisa. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun 7 kepala keluarga dipastikan kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, akibat api, kompor kebakaran menghanguskan 2 unit kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara di kawasan Durensawit, 7 unit ruko habis terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Dua kios sembako di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur habis dilalap api. Para pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke kios lainnya. Namun proses pemadaman terkendala akses menuju lokasi kebakaran yang sempit. Pihak pemadam kebakaran Jakarta Timur menyebut api diduga berasal dari kompor salah satu kios yang menjual gorengan. Yang terbakar ini adalah toko sembako ya, toko sembako. Untuk awal kejadian tadi saya sudah tanyakan oleh pemilik warung sembakonya, toko sembako, bahwasanya itu api dari sebelah, yaitu warung tempe. Warung tempe dan masak, akhirnya ada penyalaan merambat ke warung sembako itu sendiri. Sementara itu, kobaran api dengan cepat melalap habis 7 unit rumah toko yang berada di kawasan Perumnas Klender Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bangunan lainnya. Seorang pegawai sempat terjebak dan menyatakan api berasal dari salah satu kamar di dalam ruko. Toko kayak ada sabun-sabun kayak gitu, kayak grosir gitu Bang. Oh grosir. Iya. Itu dari belakang nih Bu ya? Itunya dari ruang atas, pokoknya ada apinya itu. Oh dari ruang atas? Ya atas, dari kamar atas ada api. Titik api yang berada di dalam bagian toko sempat menyulitkan proses pemadaman. Petugas harus menjebol pintu ruko dan menggapai titik api. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun dugaan awal kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 kelompok warga Jakarta kembali terlibat tawuran pada Selasa sore. Kedua kelompok itu saling serang menggunakan batu hingga molotov. Saling lempar batu hingga molotov mewarnai tawuran 2 kelompok warga di dalam gang kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Selasa sore. Dua kelompok warga ini adalah warga Menteng Wadas Utara dan Jalan Pariaman yang hanya berbeda RW. Keduanya kembali tawuran karena belum bersepakat berdamai. Untuk membuarkan tawuran, polisi yang tiba di lokasi segera menembakkan gas air mata. Akibat tawuran, sejumlah kendaraan dan bangunan milik warga mengalami kerusakan. Awalnya kalau saya pribadi kurang tahu masalahnya Mas. Ini cuman kan tiba-tiba udah ada langsung bentrokan, saya masih jualan, masih ngelayani, terus terjadi bentrokan, terus langsung terjadi kayak gini. Ada kerugian nggak Bang? Kalau kerugian jelas dari material saya yang pada hancur nih. Sebelumnya 2 kelompok warga yang sama juga terjadi pada Selasa dini hari tadi. Tawuran diduga dipicu saling ejek di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota Satpol PP Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dipecat
setelah video pesta miras yang melibatkan mereka viral. Sementara 3 dari 4 anggota yang sempat ditahan di sel positif COVID-19. "21 anggota Satpol PP ini harus menjalani pembinaan fisik selama 3 hari setelah video mereka berpesta minuman keras sambil berjoget viral di media sosial. Sementara 4 anggota lainnya ditahan di sel kantor Satpol PP selama 14 hari dan 3 anggota dipecat dari kesatuan. Namun dari 4 anggota yang ditahan, 3 diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga harus dikarantina. Untuk yang 4 anggota yang di sel ini, setelah menjalani hukuman sel 2 hari, mengalami sakit batuk-batuk, kemudian saya panggil dokter untuk diswab. Nah, ternyata 3-nya positif. Sebelumnya, video sejumlah anggota Satpol PP tengah bernyanyi dan berdansa sambil mengkonsumsi minuman keras beredar luas di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini memantik kemarahan publik. Pasalnya mereka berpesta dengan mengabaikan protokol kesehatan, padahal mereka tergabung dalam tim Satgas COVID-19 yang sehari-hari mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga tewas setelah tertimpa pipa besi saluran air di Jalan Raya Saketi, Pandeglang, Banten. Diduga pipa air roboh karena sudah lapuk dimakan usia. Pipa air seberat lebih dari 1 ton roboh di tengah Jalan Raya Saketi, Pandeglang, Banten dan mengakibatkan lalu lintas dari dan menuju Pandeglang Kota sempat lumpuh total. Selain menimbulkan kemacetan, peristiwa ini juga menelan korban jiwa seorang pejalan kaki. Warga pun mencoba menyingkirkan material pipa besi saluran air yang roboh dan mengevakuasi korban. Namun mengalami kesulitan karena tidak ada peralatan yang memadai. Korban kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat. Namun dalam perjalanan, nyawa korban tidak tertolong. Kami dari Laka telah menuju ke sana untuk melakukan penyelidikan apakah itu murni kecelakaan lalu lintas atau bukan. Dan Bapak Kapolres pun telah memerintahkan unit reskrim untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tersebut di atas. Namun kita belum bisa mengatakan bahwa itu adalah murni kecelakaan lalu lintas ataupun ada unsur tindak pidana. Semuanya masih dalam penyelidikan. Polisi dari Polres Pandeglang masih menyelidiki apakah murni kecelakaan atau ada unsur kelalaian. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Mayat dalam kondisi terlilit kabel ditemukan warga Palopo dalam saluran pembuangan air. Sementara di Aceh, warga menemukan mayat terbungkus karung di tepi sungai. Sesosok mayat laki-laki ditemukan di dalam saluran pembuangan air di Jalan Andi Jema, dekat RSU Admedika Palopo membuat geger warga. Saat ditemukan posisi mayat tengkurap dan terlilit kabel, polisi kemudian melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum, sekaligus mengidentifikasi korban. Saya lihat kondisi kantor, ya saya dapat ada orang di bawah, di got. Sekitar saya tiba tadi, tidak tahu lah kejadiannya kapan. Saya lihat jam 11 lewat. Kasus penemuan mayat terbelit kabel masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak Fajrin, iNews melaporkan. Berbatasan dengan desa Babahgrung. Sementara itu di Aceh, warga mendapati mayat terbungkus dalam karung goni terletak di tepi sungai di Desa Jengki, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Mayat tanpa identitas ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak melintasi jembatan di desa.
Penemuan mayat kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari Aceh Timur, Muhammad Mauludin, iNews melaporkan. 7 korban kapal tenggelam di perairan Kalimantan Barat dievakuasi. 5 orang diantaranya ditemukan sudah meninggal dunia. Tujuh korban kapal tenggelam dievakuasi ke Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak, Kalimantan Barat. 2 anak buah kapal yang selamat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso. Sementara 5 anak buah kapal yang meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk autopsi. Memasuki hari ke-7, tim SAR gabungan terus berkoordinasi mencari korban kapal karam. 34 orang yang masih dalam pencarian. Dan tentunya kita sama-sama berdoa di hari yang bagus ini, semoga lebih banyak lagi korban yang ditemukan, utamanya korban dalam keadaan selamat. Total korban yang selamat menjadi 83 orang, 34 orang masih dalam pencarian, 21 orang meninggal dunia, dan yang belum teridentifikasi 9 orang, sehingga total korban menjadi 138 orang. Diketahui 18 kapal dilaporkan karam akibat cuaca buruk di perairan Kalimantan Barat pada pekan lalu. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barilan Pasore, iNews melaporkan. Seorang santri di Lebak, Banten meninggal dunia akibat terseret arus sungai Ciberang, Lebak, Banten. Korban tenggelam saat hendak mencuci jeroan kambing kurban. Video amatir merekam detik-detik ditemukannya korban tenggelam warga kampung Cijoro, Bendungan, Lebak, Banten pada Selasa siang. Korban merupakan seorang santri yang hendak mencuci jeroan kambing di pinggir sungai. Sebelum tenggelam, rekan korban sudah memperingatkan agar korban tidak ikut mencuci jeroan kambing. Saat tenggelam, beberapa santri lainnya berusaha menolong korban, namun lengan korban terlepas hingga akhirnya tenggelam. Petugas Basarnas dan tim Tagana yang mencari di sungai menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Dan ikut, tapi yang duanya nurut, yang duanya itu juga saya teriakin gitu. Saya larang dia jangan ikut itu. Kalau tenggelam nanti kita juga yang susah kan. Tapi si korban ini dia tetap pengen ikut gitu. Kejadian sampai ditemukan sekitar 1,5 jam, Pak. Baik, ada berapa korban, Pak, yang kebawa arus sungai? Ya, korban yang hanyut 1 orang, laki-laki. 1 orang laki. Pemirsa, seekor harimau Sumatera berhasil ditangkap tim BKSDA di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Harimau ini berhasil dijebak setelah 5 hari terlihat berkeliaran di area perkebunan kelapa sawit.